Sekarang aku mau ngebahas sedikit teknis kenapa Dandadan bagus dan kalian mesti nonton itu anime. Aku dan yang lainnya udah pernah ngebahas anime ini di podcast Wiu. Tapi jelas aku nggak bakal ngebahas secara teknisnya di sana karena bakal terlalu panjang dan ya ini video juga bakal panjang kayaknya. Jadi sahabat denial wibu baraya semuanya, bersama aku Dewa Karbit Anime, ayo kita bahas kenapa Dandadan secara teknis itu bagus. Kalau aku nggak suka Dandadan, ada beberapa hal yang bisa dipertanyakan dari seleramu. Ya, enggak sih, sebenarnya itu cuma bercanda doang. Sejelek apapun selera orang, kita harus menghargai seleranya. Dan itulah kenapa aku mau nge-breakdown tipis-tipis tentang anime Dandadan dari segi cerita, pengkarakteran, sama animasi. Kalau kau masih nggak tahu, inti cerita dari Dandadan adalah tentang orang yang nggak mempercayai hantu atau alien, tapi mereka dihadapkan sama apa yang mereka nggak percayai. Dan anime ini juga bercerita tentang pencarian biji. Sumpah, cerita animenya simpel banget, tapi bisa aku bilang anime ini adalah anime yang paling ultimate. Karena bisa dibilang hampir semua genre shonen itu masuk ke dalam manga ini atau anime ini. Dari romance, action, sampai apapun itu masuk ke dalam sini. Pertama, kita bahas teknis ceritanya. Right off the bat, pertama kali ketika aku ngebaca atau nonton 3 episode pertama Dandadan, aku langsung sadar kalau ternyata penulisan dari Dandadan ini punya 4 fase. Bukan cuma 3 fase, tapi 4 fase. Tapi ini menurutku sendiri dan interpretasiku sendiri. Jadi kalau misalnya aku salah, tolong dikoreksi. Kalau di Jepang, gaya penulisan kayak gini biasanya disebut dengan Kisho Tenketsu. Ki sendiri sebenarnya bisa diartikan sebagai pengenalan, di mana kita diperkenalkan sama masing-masing karakter. Terus habis itu masuk ke tahap kedua yang namanya show, yang dimana maksudnya di sini adalah ada pengenalan lebih jauh tentang informasi karakter atau dunia yang ada di anime ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap 3 yang namanya ten, yang dimana maksudnya di sini adalah twist atau bahasanya klimaks, yang biasanya nggak berhubungan atau sesuatu yang baru. Dan tahap yang keempat, yang terakhir adalah ketsu, yang artinya konklusi atau resolusi dari cerita. Nah, kalau misalnya kau merasa ini udah masuk akal, biar aku permudah lagi. Di tahap Ki, kita diperkenalkan sama tokoh kita yang punya problem masing-masing. Terus masuk ke tahap show, yang dimana tokoh kita tahu kalau hantu dan alien itu ada dan mesti dilawan. Terus bagian ten, dimana bijinya Okarun hilang. Terus yang terakhir ada Ketsu, yang dimana mereka berdua bertarung demi biji Okarun atau melepaskan kutukannya Okarun. Kalau diperhatikan di tahap ketiga, di bagian ten sendiri emang kelihatan kayak twist yang kelihatan gak ada hubungannya. Tapi lama-lama bakal nyambung dengan keseluruhan cerita dan akhirnya menjadi resolusi. Contoh lebih gampangnya, supaya kalian bisa paham dengan ten adalah apa hubungannya antara hantu, kutukan, sama biji. Ya, itu adalah ten. Secara major, Kisho Tenketsunya seperti itu. Tapi ada beberapa twist kecil dari ceritanya dan bikin orang-orang kayak aku penasaran dan bertahan buat nontonin animenya. Cerita anime kurang lebih kayak informasi, yang dimana sutradara bertugas untuk menyampaikan informasi itu. Dan kita sebagai penonton mencerna dan memberikan konklusi dari informasi tersebut. Dan menurutku pribadi, scriptwriter, sutradara, sama voice aktornya berhasil menyampaikan itu semua. Dan selanjutnya kita bahas pengkarakteran yang berhasil disampaikan dengan baik sama voice aktornya. Jujur, agak susah untuk membedah pengkarakteran mereka karena too much going on di anime ini. Tapi yang bisa aku tangkap di sini adalah gimana cara mereka memainkan suara mereka. Kayak misalnya kita tahu Okarun itu pecundang yang gak punya teman karena ngomongnya awkward. Dan itu kelihatan dari suaranya yang agak kecil. Terus juga ketika dia excited, suaranya bisa berubah menjadi berisik. Dan ketika dia melawan, ton suaranya berubah menjadi lebih tinggi. Nah, menurutku Okarun sendiri digambarkan kayak orang yang jago kandang. Kalau di luar diem-diem, tapi kalau di rumah banyak bacot. Atau lebih gampangnya lagi, di sini ada perbedaan antara cara bicaranya sama orang-orang di tongkrongan dan sama orang-orang asing. Yang dimana kalau dia ngomong sama orang asing pelan, kalau sama tongkrongannya sendiri dia berisik. Natsuki Hanae yang udah pernah ngisi suara Tanjiro sama Kaneki menurutku cukup jago untuk nge-pull out suara yang kayak gini. Dan menurutku emang cukup patut diapresiasi kejagoannya. Untuk voice aktornya Momo juga menurutku suara Gyarunya itu bagus. Di sini dia bisa menggambarkan Momo sebagai cewek gaul. Dan menurutku Wakayama Shion di sini bisa menunjukkan versatility-nya dalam voice acting. Dan menurutku itu sesuatu yang bagus banget untuk anime Dandadan. Nah, perpaduan cerita sama voice acting yang bagus ini digabungkan lagi dengan animasi yang sangat-sangat outstanding. Dan sekarang kita bakal bahas animasinya. Untuk episode satunya aja menurutku, ya bukan menurutku sih, karena emang episode 1 ini absolut cinema. Jadi menurutku agak susah untuk didinai gitu kalau animasinya bener-bener bagus. Proses kreatif atau vision dari sutradaranya bisa menerjemahkan visual dari manga ke scene anime dengan sangat-sangat baik. Sutradara Dandadan emang banyak ngambil inspirasi dari sinematografi film. Dan jelas kalau anime ini jadi absolut sinema gitu. Seperti contohnya scene ini. Kalau di manga kelihatan kayak Momo menyesal. Dan itu disajikan dengan 4 gambar dan 1 antisipasi di bawah. Kalau di anime kurang lebih mereka melakukan hal yang sama, tapi di sini mereka menggambarkannya dengan sangat baik. Waktu Momo bilang makanya aku nggak punya teman, frame-nya yang dari awalnya dekat Okarun itu di-cut sampai ngeliatkan Okarun dari jarak jauh. Dan itu ngasih tahu kalau kata-kata itu jahat dan bakal terus bergema di telinganya Okarun. Habis itu di adegan ini juga ngelihatkan kamera yang lagi jauh. Dan gerakan terakhir dari kamera itu
itu dilihatkan lagi Okarun yang di zoom buat nunjukin rasa bersalahnya Momo yang udah ngomong kayak gitu. Dan selanjutnya ada scene yang sedikit berbeda dari manga, yang dimana di situ ada Momo yang jalan ke Okarun dari tempat gelap ke tempat terang buat minta maaf. Menurutku direksi yang kayak gitu bisa menunjukkan rasa bersalah. Ya meskipun ujung-ujungnya nanti dipatahkan buat jadi komedi, tapi ya sekali lagi itu menurutku bagus dan ngasih tahu emosinya. Ku kasih plot twist sedikit. Scene ketika Momo ngedatangin Okarun buat ngembaliin bukunya, itu sama dengan adegan akhir Momo ngembalikan bajunya Okarun. Selain itu, ada lagi satu shot yang menurutku cukup menarik. Kayak misalnya di sekitaran menit ke-8 mereka pakai dot shot atau shot yang angle-nya miring, yang bertujuan untuk menunjukkan ada sesuatu yang salah atau menunjukkan perasaan gelisah. Tapi kalau misalnya aku salah, tolong dikasih tahu, tolong dikoreksi di kolom komentar. Tapi sepenglihatanku itu dot shot. Dan shot itu dilanjutkan sama vertigo effect atau mungkin namanya dolly zoom, yang nunjukin kalau terowongan ini emang gak bener dan kelihatan kayak endless. Waktu aku ngeliat shot ini, aku ngerasa kayak damn, rasanya kayak aku jarang gitu ngeliat shot yang kayak gini dipakai di anime. Dan menurutku Fuga Yamashiro berhasil menunjukkan sisi sinematik dari Dandadan. Itu kenapa aku ngerasa kayak damn, ini bagus banget men episodenya men. Ada lagi adegan yang keren, adegan yang dimana Okarun pertama kali ketemu sama Nenek Turbo. Menurutku adegan itu keren karena mereka bisa bikin setup yang bagus. Ya sebenarnya ini setup yang klise sih, kayak setup yang pada umumnya aja gitu. Tapi meskipun begitu, aku nggak sering ngeliat yang kayak gini diterapkan di anime. Jadi meskipun klise, aku ngerasa ini ya ini cukup oke lah. Kayak misalnya dia noleh ke belakang terus ngezoom ke kepalanya Okarun. Habis itu neneknya dilihatkan, terus habis itu di zoom lagi buat ngeliatkan neneknya biar lebih jelas. Ya itu sebenarnya klise, tapi aku nggak sering ngeliat itu ada di anime. Hal teknis lain yang aku perhatikan di sini ada di bagian Okarun lari dikejar Nenek Turbo. Di situ mereka bikin backgroundnya kelihatan panjang, kayak ujungnya jauh banget. Dan menurutku kamera works ketika ngeliatkan Nenek Turbo 360 itu cakep banget. Aku rada kaget sama ketawa tipis-tipis gitu. Karena menurutku ini berlebihan, tapi bagus. Penggunaan vertigo effect di anime ini nggak cuma dipakai sekali, tapi dipakai 2 kali. Waktu Momo pertama kali ngeliat alien, itu ngasih kayak efek dramatis tipis-tipis gitulah. Salah satu adegan dengan direksi yang menurutku cukup keren adalah ketika Momo dikejar sama alien terus ditangkap. Di sana frame-nya dikasih jarak. Jadi ada adegan Momo lari, terus frame-nya hitam. Ketangkep, terus frame-nya hitam. Terus bajunya disobek, frame-nya hitam. Itu menurutku cukup keren dan kreatif. Dan ngasih tahu kalau adegan ini kayak intens banget gitu. Aku nggak bisa ngasih scene-nya karena jelas adegan itu adegan yang sangat berbahaya. Jadi ya kalian bisa nonton sendiri di sekitar menit 11:58-an gitulah. Selain adegan itu, ada satu adegan lagi yang menurutku nggak bisa kulihatkan. Adegan yang dimana Momo ditahan sama alien. Scene itu bikin aku ngerasa nggak nyaman sama sekali. Dari segi pewarnaan, kamera works, itu aku nggak tahan buat ngelihatnya. Kalau kalian mau tambah nggak nyaman, coba nontonnya sama orang tua. Itu double tuh nggak nyamannya. Rasa terganggunya tuh double. Sebenarnya masih ada lagi yang pengen ku highlight dan pengen ku kasih tahu. Tapi takutnya videonya bakal kepanjangan dan aku bakal ngerepotin yang edit. Adegan lain yang menurutku bagus itu kayak misalnya waktu Okarun keluar dari HP. Scene Momo sama neneknya pas sore itu juga bagus. Hand drawn Momo ngelepasin Okarun juga bagus. Dan adegan penutup yang paling top menurutku adalah adegan terakhir yang dimana kapal aliennya meledak. Setelah Okarun ngasih tahu ke Momo kalau namanya adalah Takamura Ken. Itu adegannya ngerasa kayak ya klise-klise romance tapi ala-ala Power Ranger. Jadi kerasa kayak bagus banget. Mungkin ada beberapa adegan bagus lain yang gak aku mention, kayak misalnya adegan waktu Momo Awakening. Itu aku juga malas buat nge-mention karena censorship ya, jadi aku malas buat nge-mention itu. Dan kalian kalau misalnya ada yang kurang kasih tahu di kolom komentar dah mana lagi yang bagus. Tapi kurang lebih begitu teknisnya dan itu yang bisa aku breakdown sejauh ini. Emang di sini Sain Saru tuh rodo saru le, gak sopan ini saru iki. Gara-gara anime ini, anime lain kayaknya bakal kelihatan mid gitu visualnya. Aku ngerasa kayak, men ini Dandadan emang secara animasi emang one of the top anjir. Emang gak bisa didinai juga gitu. Aneh kalau dipikir-pikir. Dan sekarang kita masuk ke dalam inti atau kesimpulannya. Ya, kesimpulannya adalah anime ini bagus secara direksi, absolut cinema, pacingnya juga liar banget, tapi terkendali, tapi chaos, tapi terkendali dan bagus. Intinya anime ini bikin betah buat ditonton, sinematografinya juga kelihatan banget. Habis itu adegan-adegannya juga estetik karena pakai filter biru merah monokrom. Dan emang lah aku ngerasa ini anime gila banget. Dan ini semua bisa dicapai karena sutradaranya. Dan emang Yamashiro di sini orangnya juga cukup teknikal gitu. Di beberapa wawancara dia sering lihatkan buku, yang dimana bukunya itu kayak frame-frame gitu, dan itu buat jadi referensinya dia. Dan damn, emang orangnya teknikal banget ini sutradara. Jadi aku cukup excited ketika ngeliat episode satunya. Dan aku sebenarnya udah nonton sampai episode 3 gitu, karena aku nonton duluan kemarin. Tapi ya udahlah ya, itu aja dulu. Dan aku Karbit Anime, admin Yami, stay clean and sound. Dadah, sampai berjumpa di Karbit acara Karbit berikutnya.
Sebenarnya ini video bisa jauh lebih panjang lagi. Sumpah, ini video bisa jauh lebih panjang lagi. Aku belum ngomongin desain karakter, belum ngomongin ekspresifnya karakter, belum ngomongin desain yokai, desain alien. Men, ini kalau mau aku bahas sendiri, ini panjang banget. Tapi ya udahlah ya. Aku kan ini karbit. Jadi karena aku karbit, nanti aja kapan-kapan. Karena aku karbit. Stay clean and sound.